Para jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dan saya bersama dengan Dr. Beno akan bercakap sejenak terkait dengan kehidupan bergereja kita. Dr. Beno, karena ini udara terbuka dan di ruangan yang sangat nyaman untuk kita berbicara dan suara kita supaya dapat ditangkap dengan lebih baik, mungkin kita lepas market, tidak apa-apa ya dok? Ya, baik. Dan jarak antara kita juga cukup jauh satu. Betul dok. Ya. 2 meter. Saudara-saudara jemaat tentu sangat merindukan kehidupan kembali sebelum pandemi, yaitu di mana kita bertatap muka, bersekutu dengan kehangatan dan ibadah juga secara ragawi, tidak tatap layar, atau bahkan kita hanya mengandalkan beberapa rekaman, atau kalaupun live streaming kita masih merasakan kurang dapat kehangatan. Barangkali itu yang masih kita rasakan. Namun untuk kesana kita perlu juga mempersiapkan banyak hal. Nah, oleh karena itu saya akan bertanya kepada Dr. Beno yang juga salah satu dari anggota tim pengarah dari tim reshaping dan reopening GKI Pamulang. Dr. Beno, Ya, Pak Rama. jemaat tentu merindukan untuk berjumpa kembali dalam ibadah tatap muka atau ragawi. Ya. Dan kerinduan itu karena jemaat sangat merasakan kehangatan jikalau berjumpa dengan kawan-kawan jemaat lainnya. Namun untuk kesana kita perlu persiapan. Hal-hal apa saja menurut Dr. Beno yang patut kita pertajam sebelum kita masuk kepada ibadah ragawi? Ya, baik, terima kasih Pak Rama. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan terutama kalau saya dari bidang kesehatannya. Jadi bagaimana kita bisa bertemu muka, beribadah bersama, tapi kita bisa tetap sehat, terhindar dari COVID-19 yang memang sampai pada saat ini sedang terjadi pandemi di seluruh dunia. Tetapi ternyata prakteknya tidak mudah. Karena seperti yang dibahas orang, di sini kita akan berada dalam new normal. Jadi kita kembali kepada pertemuan tatap muka seolah-olah normal, tapi normal baru. Karena aspek kesehatan kan harus kita kerjakan di situ ya Pak. Istilahnya adaptasi kebiasaan baru ya? Iya, betul. Adaptasi kebiasaan baru. Kita harus membiasakan diri. Awalnya sih rasanya nggak enak gitu. Tapi setelah kita membiasakan, kita oh ya ini normal-normal aja gitu ya. Itulah normal baru itu. Nah, dalam mencapai hal itu, kita perlu harus melakukannya sedemikian rupa agar kita tidak malah berselisih paham mungkin dengan hal ini. Kok nyanyinya jadi nggak ada gitu ya kan? Kan biasanya ada nyanyi, lalu kurang sejahtera. Nah, maka kita perlu masuk ke dalam sebuah proses di mana kita memahami kembali iman-iman, dasar-dasar iman Kristiani kita, sehingga kita bisa tahu hal mana yang tidak bisa berubah, dan kita bisa tahu oh berarti yang lainnya bisa berubah. Jadi itu cuma itu bukan persoalan gampang, karena kita tidak bisa berasumsi bahwa jemaat kita semua sehati sepikir, pemahamannya sama, walaupun kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, untuk memastikan hal itu perlu sekali kita mendiskusikan kembali prinsip-prinsip iman kita. Dan tentu saja tidak bisa kita lakukan sendiri. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan bersama dengan guidance, dengan tuntunan dari para pendeta kita. Dalam kelompok kecil, melalui pertemuan-pertemuan online, kita belajar kembali prinsip-prinsip iman kita, sehingga kita tahu ini tidak bisa berubah. Lalu berdasarkan pemahaman yang kemudian kita sudah yakini, oh kita udah sama semua nih, baru kita bikin, oke, pertemuan tatap muka kita protokolnya begini ya. Jadi karena ada satu hal baru di sini, yaitu aspek kesehatannya harus kita masukkan. Tapi di lain pihak jangan sampai aspek kesehatan ini kemudian tabrakan dengan prinsip-prinsip iman kita. Atau mungkin tidak tabrakan sebenarnya, tapi beberapa dari kita mungkin akan merasa nggak enak banget nih, saya jadi nggak sejahtera. Contoh misalnya nyanyinya
kurangi, bahkan mungkin kita tidak menyanyi sama sekali. Tapi ternyata menyanyi kan menghasilkan aerosol yang banyak dan bisa mengakibatkan penularan bila ada salah satu dari kita yang memang sudah tertular. Langkah berikutnya adalah, jadi pertama adalah kita perlu kembali ke pemahaman yang sama mengenai dasar-dasar iman yang tidak berubah. Kedua adalah, walaupun pikiran kita besar, tapi marilah kita memulai pekerjaan ini dengan kecil-kecil dulu. Lingkup kita ya. Lingkup kita terdekat. yang terdekat, yang terkecil, yang di wilayah, yang di komisi anak, yang di komisi dewasa, apa yang dewasa. Lalu kita juga berpikirnya kembali, bisa berpikir global, seluruh dunia. Ya. Tapi kita tetap bertindaknya perlu lokal dalam lingkup kecil tadi. Jadi orang suka bilang apa? Think big, start small. Atau think globally, berpikir global, act, bertindak locally. Jadi, dan yang ketiga mungkin adalah capailah dulu hal-hal yang mudah didapat, mudah dikerjakan, yang gampang-gampang, sehingga hasilnya bisa segera kelihatan. Baru kita lanjutkan dengan hal yang lebih sulit. Kalau orang bilang itu, kalau ibarat pohon ada buahnya yang tergantung tinggi, tapi ada yang gampang yang bisa dicapai. Nah, bisa dicapai, capek aja dulu, petik dulu buah itu. Sisanya yang itu kita perlu manjat ya. Nanti kita siapkan peralatan manjatnya supaya aman. Gitu loh, Pak. Ya, terima kasih dok. Nah kalau demikian, karena kita perlu mempersiapkan segala semuanya itu, dan kita juga terus membangun dialektika, berdiskusi terus. Ya. Jemaat dalam penantiannya ini perlu dikuatkan dok. Tepat sekali. Untuk mengakhiri percakapan singkat kita ini, mungkin Dr. Beno mau menyampaikan sedikit kalimat saja untuk dapat memperkuat jemaat yang ada di rumah. Baik, terima kasih Pak. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan telah memimpin kita lebih dari 20 tahun semenjak kita menjadi bakal jemaat dan berkembang dengan begitu banyak aktivitas. Kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan berjemaat kita, dalam kehidupan pribadi kita. Maka marilah saya mengajak kita percaya Tuhan juga akan tetap memimpin kita ke masa depan dalam situasi sesulit apapun. Maka marilah kita percaya kepada Tuhan dengan tuntunannya, dengan berkatnya yang selalu mengalir bagi kita, sehingga kita bisa melampaui masa-masa pandemi ini dan kembali ke normal baru untuk berkehidupan berjemaat yang sama. Dan bahkan setelah pandemi ini tertanggulangi, kita mungkin akan bisa kembali ke masa normal lama seperti sebelum terjadi pandemi. Tetapi ini makan banyak waktu, maka kita perlu sabar. Kita perlu sabar, dan saya yakin Tuhan pun akan menuntun kita agar kita bisa sabar dan bisa mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan untuk membuka kembali pelayanan kita secara bertahap, dari mulai kecil sampai hal-hal yang paling rumit sekaligus. Kiranya Tuhan menguatkan kita selalu. Terima kasih. Terima kasih jemaat yang terkasih.